Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sekalian para jemaah salat subuh Masjid Hidayatul Ummah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk memulai aktivitas pada tahun baru ini, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ke depan di dalam mengisi tahun baru ini hingga ajal menyebut kita oleh Allah diselamatkan dari ketersesatan, diselamatkan oleh Allah dari ketergelinciran, serta diselamatkan oleh Allah dari orang-orang yang jahil kepada kita. Doa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Amin, Allahumma amin. Pada dasarnya doa yang saya bacakan tadi aslinya adalah doa bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita keluar rumah untuk menempuh perjalanan yang jauh. Namun demikian, oleh guru kami di Mekah, seringkali doa ini dibaca ketika membuka pengajian. Kenapa? Ditinjau dari makna pantas dan mudah-mudahan dengan doa ini perjalanan kita ke depan akan terjunjung oleh Allah. Amin. Sebab ketika kita mau menempuh perjalanan tour kemanapun kita, tujuan wisata kita, itu harus berdoa seperti itu, padahal tujuan wisata kita adalah terbatas. Diketahui jarak tempuhnya berapa jam dan berapa kilo. Akan tetapi ketika perjalanan kita menuju akhirat, kita tidak tahu seberapa jauh jarak akhirat tersebut dan berapa jam serta berapa tahun yang akan kita tempuh. Sehingga satu-satunya hal yang harus menyampaikan, yang bisa menyampaikan kita menuju negeri akhirat adalah doa tadi. Pertama, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla. Ya Allah, aku berlindung kepada dari kesesatan dan disesatkan. Au azillah au uzalla, aku berlindung kepadamu dari ketergelinciran dan digelincirkan orang. A'udzubika an adlima au udlama, aku berlindung kepadamu
dari kezaliman serta dizalimi orang. Aku berlindung kepadamu, aku berlindung kepadamu agar aku selamat, agar aku tidak berbuat jahil kepada orang lain dan tidak dijahili orang. Amin Allahumma amin. Sebab ke depan ini kita tidak steril, tidak bakal selamat kalau iman kita tidak kuat dari kesesatan dan ketidakpikiran. Sudah pasti sarana dan prasarana untuk menyesatkan kita sudah super lengkap, baik di luar maupun di dalam rumah. Gimana siap untuk menempuh, untuk mengisi tahun baru dengan amal soleh? Siap? Sudah bertobat kepada Allah malam tadi akan kesalahan-kesalahan selama 2022? Yuk, ulangi, perhatikan pertanyaan. Sudah siapkah kita untuk mengisi tahun baru 2023 dengan amal soleh? Insya Allah. Pertanyaan berikutnya, sudahkah kau bertobat kepada Allah tadi malam akan kesalahan-kesalahan selama tahun 2022? Jawabannya mesti miris gitu. Maupun bidang jawab, tadi malam aku main gerambol semalam, main game semalam, karaoke semalam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, salah satu hikmah dari pandemi yang melanda dunia kurang lebih 3 tahun. Ketika itu dan sampai sekarang pemerintah melarang kita berfoya-foya pada malam tahun baru. Ketika pandemi melanda kita, tujuannya agar tidak menolak. Alhamdulillah, walaupun tidak secara total diikuti oleh masyarakat, baik di pusat maupun di kota kita, dilarang oleh pemerintah untuk merayakan malam tahun baru dengan berlebihan, bahkan dilarang untuk bermain kembang api. Ini sebetulnya yang diharapkan oleh umat Islam sejak dulu seperti itu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sudah pasti kita lebih mendekati kepada kematian. Ya, ayo. Dari hari ke hari, kalau hari ini kematian kita kurang 1 minggu, besok kurang 6 hari. Kalau tahun ini, kalau tahun 2022 kematian kita kurang 10 tahun, sekarang kita memasuki tahun 2023, berarti kurang 9 tahun. Pertanyaannya jawab dengan jujur. Ada malaikat malam ini, pagi ini bertamu ke Duku Pakis Gang 5. Wahai masyarakat Duku Pakis, 10 hari lagi tak cabut nyawamu. Apa reaksi kita? Umpama ada malaikat datang 10 hari lagi atau 1 bulan lagi tak cabut nyawa, apa yang akan kita lakukan? Bu, apa yang kita lakukan kalau ada malaikat datang ke rumah kita? Siap sih?
Kalau perlu menangis, sujud kepada Allah untuk menjemput kedatangan malaikat maut agar kita menuai husnul khotimah. Nah, ini baru kita nyambung. Kalau kita sadar ketika memasuki tahun baru, berarti usia kita akan lebih dekat kepada kematian. Secara logika, pantaskah kita merayakan malam itu dengan berfoya-foya? Jawab, tidak, Pak. Pantaskah pada malam hari itu kita isi dengan hal yang kita berguna? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kita bersyukur kepada Allah, tahun 2023 kita tadi dimulai dengan sholat tahajud. Ya, benar tak? Ketika orang-orang berfoya-foya, bersenang-senang menyambut tahun baru dengan kembang api, maka kita lain lagi pergi ke kamar-kamar mandi untuk melaksanakan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud kita berangkat ke masjid di rumah untuk sholat subuh bersama. Permulaan yang sangat bagus. Insya Allah akan menjadi baik sampai kita dijemput oleh malaikat maut. Allahumma amin. Lalu apa sepantasnya harus kita jemput, harus kita sambut malam tahun baru, baik Hijriah maupun Masehi? Sebuah ayat yang saya yakin bagi yang suka tahlil pasti hafal, walaupun tak bisa baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allah. Hafal semua kan? Ayo Pak, hafalkan. Kalau nggak hafal berarti nggak pernah tahlilan. Itu saja. Ya, hafal semua kan? Ini ayat, di mana posisi ayat ini? Posisinya menjadi penutup surat Al-Baqarah. Di mana dalam surat Al-Baqarah kata para ulama di situ mengandung 1000 hukum antara halal dengan haram. Di situ ada surat Al-Baqarah. Setelah Allah Subhanahu wa taala memuat di situ kurang lebih 1000 hukum perintah dan larangan serta cerita-cerita yang penuh dengan hikmah yang sangat besar, kemudian tidak mustahil ketika kita merespon perintah Allah, merespon larangan Allah, ada kekurangan pada diri kita. Ketika kita mengisi tahun 2022, tidak mustahil kita selaku manusia banyak kesalahan dan dosa. Maka apa kalau kita isi pada malam tahun baru ini, hari yang pertama ini, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw ya Allah, dengan anugerah dan kasih sayang-Mu, hari ini kami telah mengakhiri tahun 2022. Kami selaku manusia biasa tidak akan lepas dari kesalahan dan dosa. La tu'akhidna in nasina. Tolong jangan hukum kami ketika kami lupa dan salah selama tahun 2022. Ini sebuah penutupan tahun baru, baik Hijriah maupun ini yang saya katakan, sudah bertobat atau enggak? Jawabannya, dan
yang betul itu dua berita kalau jawab masalah semalu teh morok. Ya lagi, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana ya Allah. Kami dengan rahmat dan kasih sayang telah melewati tahun 2022. Ketika itu kami belum tentu dan belum pasti, bahkan pasti lebih banyak ketergelinciran daripada kita melakukan perintah-Mu ya Allah. La tu'akhidna, dengan Engkau hukum kami ya Allah. Malah ibu dan yang betul. Sudah banyak dosa, minta itu kan itu namanya manusia. Lalu apa yang harus kita tempuh untuk tahun yang akan datang? Lanjutan ayat. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Dari sini dulu, koma. Kami tidak tahu ya Allah sampai tahun berapa bulan lagi Kau akan jemput kami melalui malaikat maut. Yang jelas kami mohon kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Engkau tahu ya Allah kemampuan kami. Janganlah kami beri beban tahun ke depan sebagaimana yang Kau bebani kepada orang-orang sebelum umat Muhammad. Ya Allah, kumohon kepada Engkau ya Allah, janganlah kami beri beban yang kami tidak mampu. Ini perlu pertolongan untuk masa yang akan datang. Apalagi yang tua-tua. Kalau kemarin tahun 2002 ya Allah kami mampu melaksanakan sholat tahajud 500 rakaat. Ada? Jawab. Dengan masuknya tahun baru tentu visi kami wa man nu'ammiru nunaqqisu fil khalqi abada. Barang siapa orang yang diperpanjangkan umurnya oleh Allah, pasti nunaqqisu fil khalq, fisik sudah mulai dikurangi oleh Allah. Kalau kemarin mampu melaksanakan sholat tahajud plus sholat witir lengkap 11 rakaat, fisik sudah mengurang. Itu sudah hukum alam. Mungkin kami tidak mampu ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Kenapa? Nabi saja demikian Bapak Ibu. Siti ayat bagaimana witir Rasulullah itu biasanya 11. Semakin tua tinggal 7 dan seterusnya. Imam Abu Hanifah waktu segernya itu sholat tahajudnya itu 1000 rakaat. 1000 bukan 1000 bacaan Al-Ikhlas, 1000 rakaat. Setelah mulai nyusul umat Mu'amir menafsir khol, beliau mengurangi apa? Mengurangi sholatnya menjadi 500 rakaat. Nangis kepada Allah. Ya Allah, ini sebetulnya bukan kehendak nafsuku ya Allah, tapi karena waman mu'amiru nonakis bil khalq, sebab fisik enggak kuat. Mampu tetap melaksanakan sholat 1000 rakaat, tapi karena fisik tidak kuat. Mohon maaf ya Allah. Itu Abu Hanifah mohon maaf karena mengurangi jumlah ibadah. Kita nggak pernah mohon maaf pada orang-orang baru yang kebiasaan dengan malam. Ini ayat yang pantas menjadi penutup tahun baru. Ya Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Bapak Ibu sekalian, memang dalam ayat ini yang dijelaskannya Allah
bantulah kami untuk menghadapi orang-orang yang kafir. Ayat ini bisa diartikan tidak secara tekstual tapi secara kontekstual. Orang kafir itu adalah orang yang hatinya tertutup dari kebenaran. Maka bisa jadi juga kita mohon kepada Allah agar Allah membantu kita dari kejahilan orang yang hatinya tertutup. Bisa jadi yang tertutup itu orang Muslim. Bisa jadi yang akan merusak kita itu benda mati. Ini yang harus kita tempuh, yang kita minta kepada Allah. Kita tahu, Bapak Ibu sekalian, zaman sekarang ini umat Islam dijadikan bola liar, tidak aman di mana-mana. Akibat apa? Islamofobia. Akibat apa? Islam liberal. Pakainya Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, KTP-nya Islam, tapi mereka antipati terhadap Islam. Mengajak ayat Al-Quran yang kalau kita tidak rajin belajar agama dengan tepat dan guru yang tepat, maka kesesatan akan kita temukan di mana-mana. Terlebih lagi sekarang ada Android itu loh. Kesesatan sekarang tidak harus pergi ke tempat-tempat maksiat. Seorang bisa sesat, salah paham, dan walaupun dia hidup di dalam apa? Buka YouTube, buka Google. Luar biasa. Baru beberapa hari yang lalu Piala Dunia ditutup 2022 di Qatar. Ya, nonton semua. Ya, alhamdulillah. Tahun 2022 Qatar dipercaya menjadi tuan rumah piala yang sangat bergengsi ini. Apa yang terjadi? Tidak kurang dari 1.500 orang masuk Islam. Dan bahkan FIFA menyatakan sepanjang sejarah FIFA yang paling sukses adalah negara Qatar. Yang termahal adalah negara Qatar, menghabisi dana 3.430 triliun. 3.430 triliun. Apa yang dimaksudkan tujuan Qatar? Apakah dapat untung dari supporter? Tidak, bukan itu maksudnya Qatar. Lebih apa? Mereka berani berkorban tujuannya untuk memperkenalkan Islam. Yang terjadi apa katanya? 1.500 orang masuk Islam. Apakah karena tertarik dengan Qatar? Tidak, itu tadi korban dari HP, korban dari YouTube, korban dari Google. Mayoritas 99 orang yang masuk Islam mengakui mereka baca Islam melalui Google dan YouTube. Baru nanti sampai dikata subhanallah, begini Islam tak? Berarti yang di YouTube, yang Google itu tak benar. Itu wansurna al-qawmil kan? Itu yang dimaksud. Jadi yang merusak sekarang kalau lawan kita yang kita hadapi adalah orang non-muslim, itu gampang, namanya non-muslim kok. Kalau yang melawan yang paling parah, paling bahaya adalah lawan atau musuh dalam selimut. Siapa? Sesama siapa? Google dan YouTube. Ada orang begini ya, saya juga sedih. Ngapain mau ngaji kuliah subuh? Ngapain mau ngaji rutin? Sudah di YouTube, Google juga ada. Itu sebuah alasan alibi atau alasan yang terkesan benar tapi berbahaya.
berbahaya. Kenapa? YouTube dan Google adalah sumber ajaran agama bagi orang yang punya dasar. Kalau tidak punya dasar, jangan merasa puas kau melihat YouTube dan Google. Kau tidak tahu ya dari mana sumbernya. Sama juga ketika teman-teman tanya bagaimana cara yang terbaik, cara yang paling mudah sekolah di Mekah dan Madinah. Apa jawaban saya? Punya modal, punya dasar kan? Kalau tidak punya dasar, jangan coba-coba sekolah di luar negeri Mekah dan Madinah. Untuk sekolah di luar negeri Mekah dan Madinah bagi orang yang punya dasar, atau dalam arti untuk menambah wawasan keilmuan kita. Sebagaimana juga YouTube dan Google adalah merupakan sumber ilmu bagi orang yang punya dasar. Kalau masih nol, jangan coba-coba membaca, sebab di situ nggak tahu di bawah ada sumbernya. Apa sumber kitab ini? Itu yang diteliti. Ini ya, jangan dapat yang perlu kita renungkan bahwa sunnah adalah qaumil kafirin. Saya sampaikan di mana-mana. Banyak orang yang gagal paham di situ. Kita patut bersyukur ada HP Android, sebab di situ ketika kita dalam bis kota, di dalam bis antar kota, di dalam pesawat, dulu kesulitan untuk membaca Al-Quran. Dengan adanya Android kita cukup membuka HP kita. Di Android ada Al-Quran, ada Dalailul Khairat, ada Al-Hikam, ada Ratibul Haddad, lengkap, subhanallah, lengkap dalam Android, lengkap. Tapi sisi lain, bahayanya bagi orang yang punya dasar lebih besar daripada manfaatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah ayat penutup surat Al-Baqarah yang semestinya dijadikan bahan renungan bagi kita untuk menutup tahun yang lama, memasuki tahun yang akan datang. Jadikan pedoman untuk nanti, untuk menghadapi tahun baru Hijriah. Harus diadakan renungan pada malam tahun baru. Lalu baik, kita sekarang sudah berada di dalam tahun yang baru. Apa yang harus kita lakukan? Gampang, simpel. Imam Ghazali menyebutkan sebuah hadis dalam Ihya Ulumuddin, "Ikmal di dunyaka." Yuk, sudah tahu? Dan paling tahunya ikmal di dunyaka ka'annaka ta'izu abada. Bukan itu. I'mal li dunyaka biqadri muqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri muqamika fiha wa'mal lil jannati biqadri ma tahtaju ilaiha. Maka di sini hadis menyatakan, bekerjalah untuk duniamu seukuran sampai kapan kau hidup di dunia. Sampai kapan mau hidup di dunia? 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, ya itu bekerja untuk duniamu seukuran kebutuhan kamu selama 10 tahun. Memangnya nggak boleh kita bekerja untuk kebutuhan lebih dari 10 tahun? Jawabannya boleh, tapi kelebihnya bukan punya kita, punya ahli waris. Itu pun kalau ada ahli warisnya. Kalau tidak, itu pun kalau warisnya itu kompak. Kalau tidak, ribut ahli warisnya gara-gara harta warisan yang dimakan di kuburan, nangis. Tuh. Jadi bukan melarang kita jadi orang kaya, silahkan. Tapi diterima atau tidak, kelebihan yang kita miliki adalah milik ahli waris.
Yang dimaksud dengan rezeki kita punya kita itu bukan yang ada di bank Bapak Ibu, bukan. Milik kita itu yang sudah kita masukkan ke perut. Milik kita itu adalah yang sudah kita distribusikan untuk masjid dan kita sedekahkan untuk mushola. Nah, itu yang milik kita, yang ada di bank belum tentu. Hanya orang-orang liberal yang menyatakan bahwa yang ada di saku itu uang kita. Siapa ngomong? Iya sekarang, siapa tahu keluar di masjid ketokean. Tuh, itu rumahku, kata orang-orang komunis. Siapa ngomong? Setelah ngomong baru kebakaran. Dan yang waktu itu kemana-mana. Tuh. Jadi yang perlu kita pikir seperti itu. Jadi bekerjalah untuk duniamu seukuran kapan kau hidup di dunia. Wa'mal li akhiratika biqadri maqamaka fi. Bekerjalah untuk akhiratmu seukuran berapa lama kamu tinggal di akhir. Nah, mau berapa lama di surga, Bu? Ayo, mau berapa lama di surga? Khalidin fiha. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang istiqomah kepada Allah, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam kebaikan, dan dengan sampai susah, tak perlu susah dan sedih dunia sampai di akhirat. Di surga pun akan khalidina fi, selamanya di surga. Kalau kau akan hidup selamanya di surga, maka persiapkan modal dan sanggup kita untuk hidup selamanya di satu tempat. Kalau Anda akan hanya sekedar menjadi warga pendatang sementara di Duku Pakit Gang 5, kalau saya terlalu banyak persiapan. Mau cuma ngekos, cuma kontrak. Kalau kau sudah punya kakak di sini, punya KTP di sini, persilahkan bangun rumah yang modern. Itu gambarannya. Berikutnya, yang ketiga, wa'mal lil jannati biqadri tahtaju ilaiha. Bekerjalah untuk surgamu seukuran sejauh mana kau memerlukan surga. Mau di empernya, mau cara yang madura, yang kebenaran, persilakan. Kalau kita menginginkan jannatul firdaus, kau harus bekerja sesuai dengan tiket yang dapat mengantarkan kita jannatul firdaus. Ini luar biasa. Imam Ghazali memaparkan seorang habib, orang non muslim orang non muslim bertahun-tahun, katakanlah sampai 60 tahun, 70 tahun masuk Islam, masuk surga kan? Masuk surga kan? 80 tahun dia tidak tahu Islam, atau seperti dikata kemarin, kemudian dia masuk Islam, baru dikata setelah itu belum sampai ke rumah dia masuk Islam, masuk Islam. Apa masuk Islam? Masuk surga, masuk surga. Tapi surganya di mana? Sebab dia masih belum beramal. Masuk surga, bahkan di surga itu kata dalam sebuah kitab Manhajus Sawi itu 100 derajat lebih, 100 tingkatan lebih. Memang itu jenis surga itu hanya 8, tapi pintu surga itu adalah 100 lebih. Nah, maka Rasulullah SAW, apabila engkau ingin surga, mintalah surga firdaus. Apa surga firdaus? Surga firdaus bukan orang yang modalnya hanya 1.000 rupiah masuk ke Masjid Hidayatul Ummah dengan 1.000 teh, Jumat 1.000 teh, subuh juga 1.000. Pengen surga firdaus yang benar aja.
Jadi ikmal lil jannati bi qadri ma tahtaju ilaiha, bekerjalah kau untuk surga sesuai dengan sejauh mana kau butuh surga. Yang menutup wa man lin nari bi qadri sabrika ilaiha. Silahkan melakukan pelanggaran dan kemaksiatan sejauh mana engkau akan sampai menerima masuk neraka. Sayyidina Ali Muhammad Ali petinju rahimahullah, Muhammad Ali petinju rahimahullah, konon dalam ceritanya setiap keluar rumah dia nggak merokok, namanya petinju nggak merokok. Setiap keluar rumah bawa korek. Kemanapun dia pergi, bahkan kemarin dulu pernah soal ke Indonesia bawa korek. Itu beliau. Untuk apa? Ditanya, kenapa Anda bawa korek? Padahal Anda tidak merokok. Begini apa jawaban dia? Ketika aku harus tertarik, diajak teman atau terpengaruh dengan kemaksiatan, sebelum aku terjun ke itu, aku bakar jari dengan korek ini. Sejauh mana aku mampu menahan panasnya korek api ini. Kalau aku mampu menahan panasnya korek api, akan aku melakukan maksiat itu yang akibat buruknya adalah neraka. Sementara kita tahu api yang ada di dunia adalah asapnya neraka. Itu yang dilakukan Muhammad Ali, petinju legendaris. Jadi dikatakan, silakan kamu bermaksiat, silakan kamu suka narkoba, silakan kamu suka wanita, silakan, asalkan kau mampu sejauh mana kemampuanmu untuk dilempar ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kiranya cukup pada pagi hari ini untuk menambah wawasan, untuk menambah ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang sudah saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan sekali lagi, entah kita tidak tahu sampai tahun berapa, sampai usia berapa kita tinggal dibangkit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas orang yang beruntung yang akan datang pasti lebih baik daripada yang kemarin. Lawan semua kemungkaran, lawan hawa nafsu, lawan ajakan setan, lawan tolak ajakan teman-teman yang menuju tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu. Kalau itu usaha kita, insya Allah Allah akan memberi bimbingan kepada kita, taufik kepada kita, nuntun kita, keterbukaan hati kita untuk menerima kebenaran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya farijal ham ya kashifal lam ya man nabiyya birham. Allahumma shalli lana min khashyatika ma taqulu bainana wa bain ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi alaina masa'ib ad-dunya. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وأحييتنا واجعله الوارث منا وانصرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا في هذه السنة ذنبا إلا غفرته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دائما إلا علمته ولا عالما إلا رفعته ولا ظالما إلا خصمته ولا مدعيا إلا نصرته ولا عدوا إلا خذلته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من الدنيا والآخرة هي لنا فيها صلاة هي لك رضا ولنا فيها صلاة يا أكرم الأكرمين ويا ذا الإكرام. اللهم سلمنا من الدنيا والآخرة وفي النعيم إنك على كل قدير. اللهم اصلنا رزق الجميل، اللهم اصلنا رزق الجميل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا حبك ومن يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. إلهنا أنت مقصودنا وإذا قلوبنا بنا محبتك ومعرفتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
Aman betul. Bukan bandar. Loh, jangan betul-betul. Stop ini. Ah.